membahas beberapa judul besar dalam pertemuan aksi puasa pembangunan dalam doa lingkungan. Yang dimana melalui pembahasan ini kita diajak untuk semakin menghidupi iman dengan berjalan bersama, mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kegiatan bersama masih terdapat beberapa realita yang dialami. Yang pertama, kadang umat masih kurang aktif dalam kegiatan doa lingkungan. Yang kedua, masih ada umat yang datang tidak tepat waktu saat kegiatan doa lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa persekutuan di antara umat masih perlu ditingkatkan. Nah, dalam bagian ini, pemandu katekese mengajak umat untuk melihat kenyataan hidup secara nyata melalui metode sharing dan pengalaman, sehingga umat dapat menyadari kondisi yang sebenarnya terjadi. Nah, melalui pertemuan pertama ini, kita diajak untuk meningkatkan persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengajarkan bahwa Ia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, yang artinya kita harus tetap bersatu dengan Yesus dan juga dengan sesama agar dapat menghasilkan buah kasih. Nah, di sini pemandu katekese menggunakan metode pendalaman kitab suci dan dialog, sehingga umat tidak hanya mendengarkan tetapi juga aktif berbagi pengalaman. Nah, model yang digunakan adalah model partisipatif, yang dimana umat dilibatkan secara aktif dalam proses pertemuan. Keterlibatan umat ini terlihat dalam proses berbagi, mendengarkan, dan menanggapi satu sama lain. Di sini, saya menyadari bahwa hidup sebagai umat tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi harus saling mendukung dan peduli. Nah, sebagai wujud nyata, umat mulai melakukan beberapa tindakan sederhana seperti mengikuti doa bersama secara rutin, mengunjungi orang yang sakit, serta membiasakan diri untuk datang tepat waktu. Nah, di sini pemandu katekese juga mendorong umat untuk mengambil komitmen nyata melalui metode aksi refleksi, sehingga apa yang dipelajari tidak berhenti pada teori saja. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini, kita diajak untuk meningkatkan pewartaan melalui dialog dan kesaksian hidup. Dalam Injil Matius, Yesus memberi perintah kepada murid-Nya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Pemandu katekese menggunakan metode dialog dan sharing iman, sehingga umat dapat menyadari bahwa pewartaan tidak harus besar, tetapi bisa dimulai dari hal yang kecil. Nah, model yang digunakan tetap model partisipatif dan komunikatif, yang dimana umat diajak untuk berani berbicara dan memberi kesaksian. Sebagai tindakan nyata, umat mulai membiasakan diri untuk membaca kitab suci setiap hari, membagikan pesan-pesan rohani, serta berusaha menjadi teladan dan sikap yang baik. Di sini terlihat bahwa pewarta dipahami secara praktis. Pemandu katekese berperan sebagai motivator yang mendorong umat untuk berani memulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Dalam pertemuan ketiga ini, kita mendalami tentang liturgi sebagai wajah gereja yang mendengarkan dan berdoa. Nah, dalam Injil Lukas, Yesus menegaskan bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa. Di sini pemandu katekese menggunakan metode penjelasan dan refleksi, sehingga umat dapat memahami makna liturgi secara mendalam. Model yang digunakan adalah model reflektif, yang dimana umat diajak untuk merenungkan pengalaman iman mereka dalam berliturgi. Hal ini mengajak kita untuk semakin menghormati dan menghayati liturgi sebagai perjumpaan kita dengan Tuhan, dan bukan hanya sekedar rutinitas. Sebagai wujud nyatanya, umat diajak untuk berusaha lebih serius dalam mengikuti perayaan liturgi dengan
cara datang tepat waktu, mempersiapkan diri dengan baik, serta berpartisipasi secara aktif dalam perayaan liturgi. Nah, yang kedua, petugas liturgi juga berusaha mempersiapkan diri dengan baik agar pelayanan yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik dan hikmat. Yang ketiga, pemandu katekese juga terus mendampingi dan mengingatkan pentingnya kesadaran dalam berliturgi. Nah, melalui kegiatan aksi puasa pembangunan ini, terlihat bahwa pemandu katekese menyajikan materi secara bertahap, yang dimana dimulai dari realita hidup, diterangi dengan sabda Tuhan, dilanjut dengan refleksi bersama, dan diakhiri dengan aksi nyata. Pendekatan ini menunjukkan penggunaan metode pengalaman, refleksi aksi, dan metode katekese kontekstual, partisipatif, dan reflektif. Keterlibatan umat cukup baik karena mereka aktif dalam berbagi pengalaman, terlibat dalam berdiskusi, dan mau mengambil komitmen nyata. Dengan demikian, proses katekese dalam aksi puasa pembangunan ini sudah berjalan dengan cukup efektif dan tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan hidup. Semoga melalui proses ini, umat semakin bertumbuh dalam iman dan mampu menjadi saksi kasih dalam kehidupan sehari-hari.